Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rahmani dengan NIM 2101010101447 dari Lokal D, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori-teori pembentukan tata surya pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang diampu oleh Ibu Naita Novitasari, MPD. Tata surya adalah matahari dan kumpulan benda-benda langit yang mengelilinginya. Namun, tahukah teman-teman bagaimana proses terbentuknya tata surya? Tata surya sendiri diyakini dengan beberapa teori. Yang pertama ada teori kabut atau nebula. Teori nebula pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf, Immanuel Kant, dalam bukunya yang berjudul The Universal Natural Histories and Theories of the Heavens pada tahun 1755. Kant menyampaikan bahwa kabut serta gas yang terdapat di angkasa berputar secara lambat hingga akhirnya membentuk cakram yang datar dan memiliki inti massa. Bagian tengah dari inti massa tersebut memiliki suhu yang tinggi dan berpijar hingga membentuk matahari, serta inti massa bagian pinggir mengalami pendinginan dan secara perlahan berubah menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Yang kedua ada teori awan debu. Tidak jauh berbeda dengan teori nebula, teori awan debu yang dicetuskan oleh Carl Friedrich menyebutkan bahwa tata surya terbentuk dari kumpulan gas dan debu, sehingga akhirnya berputar menyerupai cakram dan membentuk menjadi planet. Pemanfaatan menjadi proses yang penting dalam teori ini, karena partikel debu tertarik ke dalam pusat awan hingga membentuk bola dan menjadi cakram. Partikel yang berada di tengah cakram saling menekan sehingga menimbulkan panas dan menjadi pijar yang berubah menjadi matahari. Bagian luar yang berputar sangat cepat akhirnya terpecah dan menjadi planet. Yang ketiga ada teori planetesimal. Teori ini dicetuskan oleh Forrest R. Moulton dan Thomas C. Chamberlain pada tahun 1905. Teori ini menyampaikan bahwa matahari telah ada sejak awal. Ada sebuah bintang yang berukuran sangat besar seperti matahari mengelilingi matahari. Karena gravitasi yang dimiliki oleh bintang tersebut, partikel yang dimiliki matahari akhirnya ikut terseret keluar. Partikel yang terseret jauh akhirnya mengambang di angkasa yang lama-kelamaan akan menjadi planet lain. Sementara partikel yang tidak terseret akan kembali tertarik ke matahari. Yang keempat ada teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James Janus pada tahun 1917. Ia beranggapan bahwa bumi serta tata surya terbentuk karena adanya bintang lain yang mendekat ke matahari. Bintang serta matahari hampir bertabrakan yang menyebabkan tertariknya materi dari bintang lain dan matahari. Materi-materi itu akhirnya terkondensasi menjadi planet. Namun pada tahun 1929, ada seorang astronom membantah teori ini karena menganggap tidak mungkin terjadi tabrakan antara bintang lain dan matahari. Yang kelima ada teori bintang kembar. Pada tahun 1956, Fred Hawley menyampaikan bahwa tata surya tercipta karena adanya dua bintang besar yang berdekatan, hingga akhirnya salah satu bintang tersebut meledak dan meninggalkan serpihan kecil yang menjadi planet-planet. Bintang lain yang masih utuh membentuk matahari yang memiliki gaya gravitasi, hingga pada akhirnya serpihan hasil ledakan tadi mulai mengelilingi bintang tersebut. Sekian video tentang teori-teori pembentukan tata surya kali ini. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Jika teman-teman mengetahui teori lainnya, tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.